Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita selalu sehat dan semangat. Bersama saya, Ibu Eni Suswati SPD, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 11 dengan tema menikmati cerita sejarah. Sebelum kita mulai, terlebih dulu mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, mari kita simak video pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema menikmati cerita sejarah. Pada kesempatan ini kita akan belajar menikmati cerita sejarah, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah atau kita sebut dengan novel sejarah. Teks cerita sejarah dikategorikan sebagai cerita ulang atau bisa dikatakan sebagai rekon. Berdasarkan jenisnya, cerita ulang terdiri dari 3 hal. Yang pertama, rekon pribadi, 2 rekon faktual, dan yang ketiga, rekon imajinatif. Ini nanti akan kami jelaskan masing-masing dari ketiga hal ini. Yang pertama adalah rekon pribadi. Memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Artinya di sini, kejadian yang ada di dalam penulis, dia menulis kehidupannya sendiri yang disebut dengan autobiografi, yaitu cerita yang menceritakan tentang kehidupan dirinya sendiri. Bisa juga dalam bentuk buku harian. Nah, misalnya cerita tentang kehidupan kalian sendiri, misalnya kehidupan tentang cinta kalian, perjalanan cinta kalian bagaimana, itu diceritakan. Itu bisa kita katakan sebagai rekon pribadi, karena kalian menceritakan tentang kehidupan diri kalian sendiri. Contoh misalnya juga dengan novel Habibie Ainun. Nah, di situ juga menceritakan tentang bagaimana perjalanan cinta Bapak Habibie dengan Ibu Ainun. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu rekon faktual, yaitu memuat kejadian faktual atau cerita yang ditulis berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, ini harus ada buktinya. Nah, contoh adalah biografi atau bisa juga eksperimen secara ilmiah, penelitian-penelitian secara ilmiah. Ini faktual, artinya faktual benar-benar ada dan terjadi. Kemudian yang ketiga, rekon imajinatif atau imajinasi, yaitu memuat kisah faktual yang dikhayalkan dan diceritakan lebih terperinci. Jadi imajinasi itu adalah direka, dikhayalkan yang membentuk dalam suatu cerita yang disebut dengan novel fiksi sejarah, biasanya seperti itu. Jadi kita simpulkan dari apa yang saya jelaskan tadi bahwa rekon terdiri dari 3 hal, kesimpulannya, novel fiksi sejarah tergolong ke dalam rekon imajinatif. Artinya, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Artinya, kejadian itu ada di dalam sejarah, tetapi dikembangkan dalam bentuk imajinatif, dalam bentuk cerita rekaan. Ini yang dimaksud dengan novel sejarah. Kalian sudah paham sampai di sini? Novel sejarah adalah novel rekaan yang mengandung fakta atau bersifat faktual. Contoh dari teks cerita sejarah bisa kalian buka di buku paket bahasa Indonesia di halaman 53 sampai halaman 58. Di situ ada 2 contoh penggalan dari novel sejarah. Nah, kalian bisa membandingkan 2 hal tersebut. Mungkin ada perbedaannya. Perbedaan mungkin di latarnya, mungkin di kronologis ceritanya, mungkin di tokoh-tokohnya. Tapi di situ nanti kalian akan melihat faktanya di mana. Fakta sejarah itu ada di mana dari cerita yang kalian baca tersebut.
Jadi kalian baca halaman 53 sampai halaman 58. Lalu apa perbedaan antara teks sejarah dengan novel sejarah? Jadi antara teks sejarah dengan novel sejarah itu berbeda ya, tidak sama. Nah, perbedaannya, kalau di dalam teks sejarah, yang pertama, kejadian pernah ada dan benar-benar terjadi. Jadi dalam teks sejarah, kejadian itu benar-benar ada dan terjadi. Nah, kalau di dalam novel sejarah, dapat menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Artinya di sini tidak pernah ada itu berupa rekaan atau berupa imajinasi. Ya. Kemudian yang kedua di dalam teks sejarah, benar-benar menjadi saksi bahwa kejadian tersebut benar terjadi dan tidak direka-reka. Itu kalau di dalam teks sejarah. Benar-benar ada, terjadi dan tidak rekaan. Ya. Tapi kalau dalam novel sejarah, pengarang bebas mengembangkan dengan imajinasi pengarang itu sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, di dalam teks sejarah, dapat membuktikan fakta dari sebuah kejadian di masa lampau. Karena namanya saja sejarah, berarti menulis tentang kejadian di masa lampau. Ya, di masa lampau misalnya cerita tentang kerajaan Majapahit, tentang Ramayana Mahabharata, itu tentang sejarah. Tetapi kalau dalam novel sejarah, pengarang hanya menghubung-hubungkan imajinasi itu, rekaan yang terjadi sehingga cerita itu saling berkaitan. Jadi hanya direka sehingga berkembang menjadi sebuah cerita. Namun tidak melupakan sejarah, ada unsur sejarahnya tetap ada, tetapi hanya dikembangkan dalam bentuk rekaan. Kemudian yang keempat di dalam teks sejarah di sini sangat terikat pada fakta. Jadi terikat dengan fakta, dengan kronologis cerita sejarah. Tapi kalau di dalam novel sejarah ditulis tidak membutuhkan bukti, tidak ada berkas dan tidak ada saksi. Jadi tidak perlu ada buktinya. Tapi kalau di dalam teks sejarah harus ada bukti, mungkin berupa dokumen, mungkin berupa benda, itu harus ada kalau di dalam teks sejarah. Yang kelima di dalam teks sejarah, semua yang diceritakan harus sesuai dengan kenyataan. Jadi semua yang diceritakan harus sesuai dengan fakta, karena sifatnya faktual, jadi harus sesuai dengan kenyataan. Ya. Kalau di dalam novel sejarah, semua yang diceritakan hanya imajinasi belaka, hanya berupa khayalan belaka. Jadi cerita itu dikembangkan hanya berdasarkan pada khayalan dari pengarang itu sendiri. Nah, itu perbedaan antara teks sejarah dengan novel sejarah. Sudah jelas sampai di sini? Kalau di dalam teks sejarah sifatnya faktual, tapi kalau dalam novel sejarah hanya berupa imajinasi. Itu intinya, ya. Kemudian bagaimana struktur teks sejarah? Bagaimana struktur cerita teks sejarah? Urutannya, atau bisa kita katakan kronologis ceritanya. Ya. Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita, atau bisa kita katakan orientasi. Ya. Cerita bisa diawali dengan tokoh, bisa diawali dengan latar. Ya. Diawali dengan tokoh misalnya, menggambarkan tokoh yang berbadan besar, berkulit hitam, berambut panjang. Nah, ini menggambarkan tentang kondisi tokoh. Jadi penggambaran kita bagaimana melihat tokoh yang berbadan besar, hitam, berambut panjang, misalnya. Nah, ini adalah pengenalan situasi cerita dari pengenalan tokoh. Kemudian bisa juga pengenalan latar.
pengenalan latar ini bisa pengenalan tempat, bisa pengenalan waktu, bisa pengenalan situasi. Kalau di dalam suatu cerita, pengenalan tempat digambarkan kejadian itu terjadi di mana. Kejadian itu mungkin bisa terjadi di dalam sebuah kerajaan, di dalam di laut misalnya seperti itu. Jadi latar itu bisa terjadi, bisa saja dalam situasi suasana sedih, suasana gembira, itu bisa masuk di dalam latar. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua, pengungkapan peristiwa. Cerita dilanjutkan dengan mengisahkan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan masalah, bisa menimbulkan pertentangan, bisa menimbulkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi tokoh. Artinya di sini, tadi mengenalkan tempat atau mengenalkan tokoh, yang selanjutnya mengungkapkan peristiwa. Peristiwa itu sudah mulai terjadi. Peristiwa itu sudah mulai terjadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk konflik, ya, atau dalam bentuk pertentangan. Kemudian yang ketiga, menuju konflik. Jadi sudah terjadi sedikit ada konflik, ada permasalahan, menuju konflik. Peristiwa itu menambah ketegangan situasi yang menyebabkan tokoh itu menjadi banyak masalah, bisa pertentangan itu semakin banyak. Kemudian yang keempat, puncak konflik. Kalau di dalam bahasa sastra namanya klimaks. Ya. Bagian yang paling genting, bagian yang paling puncak, yang paling mendebarkan, yang nanti akan menentukan perubahan nasib tokoh itu sendiri. Jadi pertentangan itu sudah mengalami puncaknya. Dan di situ nanti akan mengalami penurunan. Penurunan konflik, akan terjadi perubahan nasib dari tokoh tersebut. Apakah tokoh itu gagal, ataukah berhasil, ataukah tokoh itu nanti bahagia. Kemudian yang kelima, penyelesaian. Akhir dari kondisi atau nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak tadi. Tokoh itu bisa bahagia, menderita, bisa juga gagal atau berhasil dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir adalah koda yang keenam. Berisi komentar atau pesan dari cerita yang fungsinya sebagai penutup. Baik disampaikan oleh pengarang langsung maupun melalui tokoh. Namun banyak novel yang tidak terdapat koda. Kenapa? Karena dibiarkan agar pembaca mencari pesan yang terkandung dalam cerita itu sendiri. Jadi biasanya memang di dalam novel jarang sekali ada kesimpulannya atau ada kodanya, ada pesannya. Jadi pembaca dibiarkan untuk mencari sendiri pesan yang ada di dalam cerita tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan materi cerita sejarah. Agar kalian bisa memahami cerita itu secara jelas, coba kalian buka buku paket halaman 48. Di situ ada penggalan novel dengan judul Mangir. Coba kalian analisis di situ struktur ceritanya. Kemudian kalian lihat tokohnya siapa saja, kemudian latar kejadian itu terjadi di mana, kemudian kronologis ceritanya itu bagaimana. Nah, di situ kalian akan tahu, oh ini loh yang dimaksud dengan cerita sejarah atau novel sejarah. Tentu berbeda dengan novel-novel yang lain, dengan novel percintaan, dengan novel picisan misalnya seperti itu. Jadi berbeda, karena di situ ada unsur sejarah yang masuk. Walaupun di dalam novel sejarah itu sendiri hanya berupa rekaan belaka. Namun kita juga ingat bahwa di dalam novel sejarah juga terkait dengan sejarah. Walaupun dikembangkan oleh pengarang itu sendiri dalam bentuk rekaan.
Sudah jelas anak-anak? Saya yakin kalau kalian mau membaca di halaman 48, di situ nanti kalian akan lebih jelas memahami apa itu novel sejarah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya dengan materi yang berbeda. Semoga senantiasa kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.